wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat subuh i'tikaf Isra' insyaallah Masjid Baitul Ulum. Wabil khusus untuk para ustadz kami di sini, orang tua kami yang kami hormati, kami muliakan, takmir masjid, jemaah rahimakumullah, para ummahat akramakumullah. Allah SWT mensifati, mensirikan orang-orang yang mengaku Tuhannya adalah Allah dengan sambungan sifat istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah ini dalam pendapat ulama adalah istimrar bil a'mal, amalan yang berterusan. Dan kalau kita bicara amal, itu terkadang datangnya ikhlas itu belakangan. Bahkan dalam amal sendiri oleh Allah diperintahkan walaupun dalam keadaan berat. Maka ada ulama yang mensurvei itu dari sekian banyak peperangan yang diperintahkan Rasulullah untuk sahabat ikut. Hampir 70% itu sahabat itu sebenarnya nggak siap. Makanya ada ayat infiru khifafan wa thiqalan. Berangkatlah dalam keadaan berat maupun ringan. Maka Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya memasukkan pembahasan jihad dalam bab ilmu. Karena memang ganjaran orang yang keluar dari rumah menuju masjid ini, menuju majelis ilmu adalah sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, kata Rasulullah di sahih, maka sesungguhnya dia punya ganjaran fi sabilillah hatta yarji, sampai dia pulang ke rumah. Jadi sama antum di sini sedang fi sabilillah. Maka suatu hal yang kita pahami bahwa menjadikan amal ringan, berat, sehat, sakit itu bukan urusan. Kemudian perintah Allah untuk beribadah sampai mati. Allah Ta'ala berfirman, wala tamut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Dan sekarang ini termasuk tanda akhir zaman ya, dalam kitab Al-Fitan Akhiruz Zaman itu termasuk aktsarunas yamutu intizaan. Begitu banyak manusia yang mati itu mendadak. Ini yang menyebabkan kita nggak boleh menunda-nunda amal, menunda-nunda taubat. Dan Allah SWT akan mematikan seorang ini sebagaimana kebiasaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabahathu iman bil qada'i wal qadari. Kita masih melanjutkan lagi ke dalam pembahasan rukun iman yang keenam, bagian daripada persyaratan iman, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Ini sudah pelajaran atau pembahasan kedua ya, atau ketiga malah. Dan sudah pernah saya katakan bahwa pembahasan qada dan qadar ini yang paling menyebabkan banyak firqah-firqah. Mungkin antum sebagian pernah dengar itu. Kata Rasulullah, umatku terpecah menjadi 73 golongan. 72 itu finnar, masuk neraka. Ini maksudnya bukan neraka selama-lamanya. Yang satu ini dikatakan sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Ini kata ulama, dihitung-hitung itu.
hampir 70% pecahan-pecahan orang yang nyeleweng dalam pemahaman itu karena salah dalam menyikapi rukun iman yang keenam. Maka di sini kita akan kembali membahas bagaimana bayin atau penjelasan-penjelasan daripada ulama mengenai al-iman bil qada wal qadar. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah anna syaratul iman, bahwasanya syarat-syarat iman yakni fi ihdata asyara bunyanan minal amal. Jadi ada 11 pokok tiang agama kita itu, yaitu 6 rukun iman dan 5 rukun Islam. Wala syakka alaih walau yunkiru alaih. Tidak boleh orang itu meragukannya apalagi mengingkarinya. Wa fi hadzal mabhad, dan di pembahasan ini kita akan melanjutkan kembali mengenai al-mabhadu qada wal qadar. Alladzi aktsarun nas ay muslimin yatagharrar, yang banyak manusia tertipu atau tergelincir dalam pemahaman-pemahaman qada dan qadar. Maka di sini kita melanjutkan kembali ke pembahasan kedua mengenai mukhul ibadah atau inti-inti atau pondasi-pondasi daripada qada qadar ini. Sehingga banyak kan sekarang ini muncul status-status WA yang sepertinya benar ya. Tapi ternyata kalau kita teliti dalam pembahasan tauhid itu salah. Tentunya ada orang mengatakan usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Ini kalau secara akal ilmiah ini kayak benar, tapi kalau dalam akidah ya salah total. Tidak ada kaitan hasil dengan usaha. Karena hasil itu sendiri sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun yang lalu sebelum manusia diciptakan, bahkan dunia diciptakan. Maka di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Istimraru ala hadil mabahad, ada pembahasan-pembahasan yang akan kita lanjutkan di sini. Yang pertama mengenai pembahasan qada dan qadar ini, hal yang perlu kita bahas yaitu al-ilmu. Yu'minuna al-muslim, orang-orang mukmin mengimani Allah Subhanahu wa taala bi ilmihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, wa bi sifatihi, dan sifatnya azal abadan. Ini namanya azal, ini abadan, sifat yang abadi. Kalau dalam pembahasan Imam Asy'ari ada namanya sifatul isyrin, sifat 20. Ini enggak beda dengan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Karena ada juga sekarang ini ustadz yang ya mungkin dikarenakan ketidaktahuan dia bilang itu tidak ada, dia bilang sifat 20. Sifat 20 itu intisari daripada 99 asmaul husna itu. Dipelajari lagi itu. Sama seperti teman-teman kita dari Salafi Wahabi yang mereka pakai pembahasan Ibnu Taimiyah itu, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu pun nggak ada dalam konteks Nabi mengatakan tauhid itu dibagi 3, itu nggak ada. Itu ijtihad, pendadaran pemahaman Syekh Ibnu Taimiyah gitu. Dan begitu juga sifat 20 ini ringkasan daripada pembahasan asmaul husna itu. Dinyanyikan oleh guru-guru surah-surah wujud, qidam, baqa, khalafatul lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi. Orang yang paham nih sifat 20 ini, insya Allah dia terjamin nggak akan dia murtad. Makanya ada orang yang mengatakan agama sama, itu karena sifat 20-nya tidak matang. Nah begitu juga dalam pembahasan qada qadar ini ada sifat ilmu yang mesti kita pahami, kata ulama di sini. Fil azal, alam yang dikatakan sebagai lauhul mahfuz, Allah Subhanahu wa taala wa'lamu kulla fis sama, yang maha mengetahui yang ada di langit dan apa yang ada di sisinya, wa ma bainahuma,
fis sama wal ard, di bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di langit dan bumi. Umuman wa takhsisan, secara umum, secara rinci, kabiron wa katsiron, yang besar maupun yang kecil. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am 59, qala Allah Ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma yastaqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala ratbi wala ya'isi illa fi kitabim mubin. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci semua perkara yang gaib. Nanti ada penjelasan. Katanya yang gaib itu dari Allah, Ustaz. Tapi kenapa kok ada beberapa orang-orang yang Allah kasih firasah bisa tahu hal-hal gaib? Kadang-kadang bisa membaca hati seseorang. Maka ulama itu semua tidak bertentangan. Karena dalam ayat kursi itu dikatakan Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wal ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Illa bi idznihi itu kecuali dengan izin daripada Allah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Allah SWT Maha mengetahui ma fil barri, apa yang di daratan, wal bahri, dan di lautan. Wa yaskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada salai pun daun melainkan gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Tidak jatuh sebutir pun dalam kegelapan bumi, dan tidak juga sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis illa fi kitabim mubin, dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Lauh itu lembaran artinya, mahfuz itu yang terjaga. Ini ilmu. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, qad ahata bi kulli syai'in ilma. Qad ahata, sungguh telah tertulis semua, terperinci, terglobalkan. Bi kulli syai'in ilma, dengan segala sesuatu ilma, yang merupakan ilmunya Allah. Jadi ketika membahas sifat ilmu Allah ini, kata ulama, makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa ma utitu al-ilma illa qalil, dan aku tidak berikan ilmu kepada kalian kecuali sedikit. Bahkan sampai dikatakan oleh ulama, Rasulullah saja yang ilmunya sudah sempurna, beliau masih diperintahkan untuk menimba ilmu, minta. Makanya ada doa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu kan doa yang Allah tuntun kepada Nabi Muhammad. Ada seorang ulama tuh dari India, termasuk muassis pendirinya Jemaat Tabligh, Syekh Maulana Ilyas, didatangi sama orang yang sukanya jidal, berdebat. Dia tanya begini. Maka Syekh Ilyas itu mengatakan, kapan terbukanya ilmu dan kapan tertutupnya ilmu? Maka orang itu nggak bisa jawab. Maka Syekh Ilyas mengatakan, ilmu itu dimulai ketika seorang itu merasa belum tahu, dan ilmu itu sudah diakhiri ketika seorang itu merasa sudah tahu. Atsaniyah kitabah, yang kedua, pemahaman qada qadar ini yaitu hal yang berkaitan dengan kitabah. Kitabah ini apa? Penulisan. Al-muslimu yu'minuna, orang-orang iman mengimani Allah Subhanahu wa taala qad kataba kullal maqadir, telah mencatat semua takdir makhluk di Lauhul Mahfuz. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, kataballahu maqadira al-khalaiq qabla ay khalaqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awala ma khalaqallah al-ilma al-qalam qala lahu uktub qala rabbi
Wa madza aktub? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma sa'ah. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah kolam, pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, uktub, tulis. Maka pena mengatakan, apa yang mesti aku tulis, wahai Rabb? Allah menulis, Allah berfirman, uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma sa'ah. Tulislah segala takdir sesuatu sampai hari kiamat. Maka inilah kata ulama yang mereka itu sampai mengatakan, aku yakin amal rezekiku tidak akan bisa dimakan orang lain dan rezeki orang lain pun tidak bisa dimakan olehku. Maka aku tenang. Karena kata ulama sekarang ini sebagian masalah orang-orang ini karena salah paham dalam memahami konsep rezeki. Ya kan? Permasalahan kita ini kan hujat menghujat, gunjing menggunjing, hasad menghasad, dengki mendengki. Ini 90% kata ulama karena kesalahan paham dalam mengenai masalah rezeki itu. Iya betul sih Ustaz. Rezeki itu memang sudah ada tulisannya. Tapi apa mungkin bisa datang sendiri rezeki itu tanpa dicari? Ini kata-kata nggak boleh. Orang yang mengatakan seperti ini nggak pernah belajar sejarah, nggak pernah buka kitab ulama terdahulu. Dulu Nabi Musa pun seperti itu. Ya Allah, dulani, tunjukkan sama saya bahwa engkau kuasa untuk kasih rezeki itu. Dalam kitab-kitab ulama dulu ini. Maka Allah perintahkan untuk Nabi Musa memecahkan batu. Paham ya? Mungkin tahu ceritanya. Dipecahkan batu, maka di dalam batu itu ada ulat yang hijau. Kemudian ulat itu ngomong. Ya Nabi Musa tentu dikasih tahu ya bahasa ulat. Ada ulat yang hijau, di situ makan rezeki yang hijau, rezeki daun yang hijau. Maka ulat tadi mengatakan, wallah yarzuquni walam yansani. Allah yang memberikan rezeki kepada saya dan Allah enggak melupakan saya. Dalam keterangan lain ada umatnya Bani Israel nanya, Musa tolong tanya sama Allah, ini biji jagung ini rezeki siapa? Oh nanti kata Musa alaihissalam. Ditanya di Bukit Tursina. Kata Allah, biji jagung itu rezekinya ayam di kampung sebelah Bani Israel. Maka Bani Israel itu nggak percaya, apa ini orang? Ini jagung saya. Akhirnya betul jagung itu dimakan, keselak di sini. Keselak nggak tahu caranya ngeluarin jagung ini, lari sampai ke ujung kampung. Ada orang di kampung lain itu tahu cara untuk ngilangin keselak itu dipukul tengkuknya. Begitu dipukul tengkuknya, tak keluar jagung itu ada ayam dipatok ayam. Nah, itu juga begitu juga dengan kita. Termasuk ini masalah THR nih sekarang ini. Iya. Ya, kadang-kadang kita itu, bukan kadang-kadang ya, sering lah kita ngalamin sesuatu itu yang kelihatan sudah memang rezeki, tiba-tiba lewat. Sesuatu yang memang nggak ada pemikiran itu datang rezeki, tiba-tiba datang. Begitu juga kata ulama, bahkan ulama mengatakan dua hadis ini, idza ya'lamun ala haditsaini tatmainul qulubukum. Kalau kamu paham dengan dua hadis ini, mengenai masalah Lauhul Mahfuz, yang kedua pena itu, maka hati kamu itu nggak akan gusar, gelisah, yang pergi, yang datang. Masya Allah kana wa man lam yasha' lam yakun, dari Rasulullah. Apa yang Allah kendaki terjadi pasti terjadi, dan apa yang Allah kendaki tidak terjadi pasti terjadi, apapun bentuknya. Kalau kita harus ekstrimkan, seorang yang memang takdirnya kaya nggak akan bisa jadi miskin, seorang yang takdirnya miskin nggak akan bisa jadi kaya. Ibu, termasuk yang masalah dalam kandungan 4 bulan itu ya, rezekinya, jodohnya, matinya. Ini menjadi tenang juga ini ibu-ibu. Kalau suaminya memang nggak ada jatah poligami, nggak ada poligami. Walaupun dicek-cek HP-nya ya nggak akan ketahuan. HP-nya 1, HP saya ini 1 dek.
Tapi begitu juga ada orang ini, ada kawan saya itu, anaknya 7. Dari anak 2 itu sama istrinya itu sudah dicarikan madunya. Sampai sekarang nggak ada pendapat. Maka ada penjelasan ulama, kolam ini seperti apa? Ini kan ada pembahasan kolam tuh. Kolam itu ya pena, tapi jangan bayangkan pena ya seperti kita. Pokoknya pena seperti itu. Dan ketika Rasulullah mengatakan uktub kulla syai', tulis segala sesuatu, sudah rapi. Makanya dalam perkataan ulama-ulama tasawuf kita ini apa? Suratul ikhtiyar bihaqiqatil ikhtiror. Kayaknya kita ini berikhtiar, tapi sebenarnya hakikatnya itu dipaksa untuk ikhtiar. Dipaksa untuk ikhtiar kita ini. Contoh nggak usah jauh-jauh. Ketika orang itu mengatakan, ada Sayyidina Hasan ya, ketemu dengan seorang sahabat. Dia bertanya, habis pembahasan takdir ini. Kamu tahu nggak, apa buktinya segala sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah? Kata Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah, Hasan bin Ali. Apa kata sahabat tadi? Saya ini mau keluar rumah, saya sebenarnya nggak mau pakai tongkat. Tiba-tiba ada tongkat, udah lama nggak saya pakai. Tiba-tiba saya pengen ngambil. Nggak usah jauh-jauh lah ya tentang masalah rezeki itu. Kenapa ada orang itu suka teh, ada orang suka kopi, ada orang suka gorengan, ada orang suka pergedel. Itu kata ulama menunjukkan memang semua itu sudah ditakdirkan Allah, udah tulisannya. Ada orang ini suka, contohnya nggak usah jauh-jauh, suka pakai baju warna ini. Kenapa nggak suka pakai baju warna ini? Saya nggak suka. Ada orang tuh suka pakai baju warna ini. Maka termasuk kata ulama, Syekh Abdul Qadir Jailani ya kalau nggak salah mengatakan kita itu seperti boneka yang ada benang-benang gaib yang digerakkan dari atas. Makanya konsepnya kan dalam kitab, dalam Quran apa? Wa fis samai rizqukum. Rezeki kalian di langit. Kan konsep beda itu. Kalau konsep kita kan rezeki kita di bumi. Ya kan? Orang duitnya ada di bumi, tapi kata Allah wa fis samai rizqukum. Konsep yang beda lagi, contohnya nggak usah jauh-jauh. Rasulullah bersabda, "Len kusul mal bisadaqah." Tidak akan bisa berkurang harta dengan sebab sedekah. Padahal kalau kita sedekah hartanya kurang. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitabi, inna dzalika 'ala Allah yasir." Surat Al-Hajj ayat 70. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sungguhnya Allah mengetahui apa saja yang di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat sebuah kitab Al-Lauhul Mahfuz, sungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Walaupun nanti ada penjelasan di bawah namanya ada takdir mu'alaq, takdir mubrom. Takdir yang masih bisa digantungkan, yang masih bisa berubah dan malaikat nggak tahu. Takdir mu'alaq ini orang ini kira-kira mau celaka parah atau tidak. Dia memang harus celaka. Tapi malaikat melihat ini orang ini celaka ringan, ini orang celaka berat sampai mati. Nah, malaikat nggak tahu, itu namanya takdir mu'alaq. Makanya itu yang dalam bahasa hadis, doa bisa merubah takdir itu. Tapi takdir mu'alaq tidak bisa berubah dengan takdir mubrom. Takdir mubrom itu apa? Yang ada lauhul mahfuz itu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa kitabim min qabli an nabra'aha, inna dzalika 'ala Allah yasir." Al-Hadid 22. Tidak ada satu bencana yang menimpa di bumi, tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya, sungguhnya yang demikian itu amat mudah. Di langit di bumi pribadi kita sendiri. Termasuk apa? Termasuk orang ini rezekinya di mana, mau berapa kali pindah dari kantor. Ada orang itu curhat. Saya ini pernikahan tuh nggak pernah lama, Ustaz. Ada jemaah yang anak 3 dari 3 suami.
Ya kayak Ayu Soraya gitu kan. Si Excel itu. 5 apa anaknya laki-laki dari 5 suami apa 4. Apakah itu bagian dari takdir? Ya. Sebelum kamu diciptakan, sebelum langit dunia diciptakan sudah ada tulisan. Kalau nggak gitu saya bilang syahadat lagi kamu. Kenapa? Karena dalam pembahasan hadis itu, dalam kandungan 4 bulan itu sudah tertulis kering. Rezekinya, jodohnya. Termasuk tafsir hadis ulama, jodoh itu mau berapa kali jodohnya? Di mana jodohnya? Termasuk masalah rezeki. Maka kata ulama, konsep rezeki kita ini untuk bisa dipahami, satu, kita belum masuk masalah doa ya yang berkaitan dengan takdir ini. Ada orang memahami ayat ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa itu. Terus dia bilang, saya ini udah doa, Ustaz. Ada cerita jemaah saya di Kota Sepang. Ya ibadahnya rajin, zakatnya rajin. Cuman di tahun itu, tahun berapa ya? Tahun 2017 lah mungkin ya. Dia kena ujian bertubi-tubi itu. Mobilnya hilang segala macam, terus istrinya itu kan pegawai yang megang uang, pegawai swasta. Terus dia lagi ke butik atau gimana itu ada uang puluhan juta itu di tas tuh hilang juga. Ustaz katanya sedekah itu bisa menghilangkan bala musibah. Ya. Tapi kenapa justru saya datang musibah terus ini? Katanya sedekah itu bisa menghilangkan bala musibah. Ini kata ulama, pemahamannya ini keliru. Karena kata ulama, bisa saja dengan sebab sedekah kamu, yang pertama, Allah akan menghilangkan musibah kamu dengan sebab mungkin harta kamu nggak bersih. Allah mau cabut musibah kamu di akhirat. Dihilangkan hisab. Yang kedua, bisa saja kata ulama musibah itu Allah cabut, contoh nggak usah jauh-jauh. Allah cabut dengan hilangnya mobil kamu. Allah akan hilangkan musibah kamu dengan apa? Dengan kamu tidak kecelakaan. Karena kalau mobil itu nggak hilang, nanti Allah tahu kamu akan kecelakaan. Bisa jadi juga musibah sengaja Allah hilangkan uang itu. Kalau nggak Allah hilangkan, bisa jadi kamu dirampok sekalian. Nah, kata ulama, dalam memahami takdir doa itu ada 4 ya. Yang pertama Allah kasih langsung, yang kedua Allah akan tunda doa itu, yang ketiga Allah ganti dengan bentuk yang lain, yang 4 Allah nggak kabul di dunia, tapi kabul di akhirat. Ini dalam masalah takdir doa. Wabidzalika, dan oleh sebab itu alladzi fima maqadira, segala yang ditakdirkan Allah, alladzi asaba finnas, tidak akan pernah meleset. Waladzi lam yuqaddir, dan sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh manusia maka akan tidak mengenainya. Rufi'atul aqlam wa jafati suhub, pena sudah diangkat, tinta sudah kering. Dalam penjelasan Ibnu Abbas ya, sesuatu yang menimpa kamu tidak akan bisa terhindar dari kamu. Ini dalam hadis Rasulullah ya, sesuatu yang terhindar dari kamu tidak akan bisa menimpa kamu, apapun bentuknya. Tapi tadi tidak bisa dibenturkan antara hakikat tasyri'iyah dengan hakikat takdiriyah. Jangan dibenturkan. Ini sudah kita pernah bahas ya waktu itu ya. Walaupun terkadang Allah SWT berikan sesuatu yang di luar akal sehat kita. Seperti Khalid bin Walid itu yang minum racun. Seperti ada sahabat tuh yang Al-Hadrami, ini bukan cerita dongeng, makanya antum sangat-sangat saya sarankan ya, antum beli kitab namanya Hayatus Sahabah yang ditulis sama Syekhul Hadis Maulana Yusuf, termasuk muassis Jemaah Tabligh. Itu pakar-pakar hadis dari Arab aja baca buku itu ajib. Jadi kehidupan para sahabat yang ditulis untuk taraki iman, untuk meningkatkan iman kita. Ada perjuangan dakwah Nabi dan para sahabat, ada bagaimana takutnya Nabi dan para sahabat,
termasuk jilid 3 itu. Sudah ada terjemahnya kok. Kalau antum-antum di sini ada teman-teman Al-Kiram ya, beli. Ada 3 jilid tuh. Wow, itu luar biasa ya. Termasuk di jilid 3 itu pertolongan yang Allah berikan kepada para sahabat. Ada Tamim Ad-Dari. Ini cerita betul ini. Tamim Ad-Dari itu yang menemukan lampu, Bu. Jadi yang menemukan lampu itu, cahaya itu pertama bukan Thomas Alva Edison, tapi Tamim Ad-Dari. Tahun ke-6 Hijrah. Jadi Tamim Ad-Dari itu diutus sama Rasulullah, itu yang ketemu Dajjal itu. Kan ketemu itu saya lihat ada mata satu, itu Dajjal kata Rasulullah. Tamim Ad-Dari itu kan diutus sama Rasulullah ke satu tempat yang ngelewatin gunung. Tamim Ad-Dari itu pergi, ternyata gunung itu laharnya muntah. Itu sahabat tuh pakai sorban nih. Kalau bahasa kita diminggirin muntah, itu lahar sudah gua naik kata Tamim Ad-Dari. Laharnya naik lagi masuk ke gunung itu. Yang kedua siapa? Al-Hadrami. Dalam perjalanan dakwah, beberapa pasukan mentok di ujung laut, nggak punya kapal. Ya sudahlah kita zikir, pakai kuda mereka. Ya Ali, ya Azim, ya Qawi, ya Aziz, ya Ali, ya Azim, ya Qawi, zikir Asmaul Husna. Bismillah mereka. Dikatakan dalam keterangan kitab itu sampai kaki-kaki kuda mereka saja tidak terkena air itu. Ini penting ini pembacaan. Udah artinya jangan lagi nih antum-antum yang sudah merasa hijrah ini di rumah anaknya tuh cucunya didongengkan kancil dan buaya, jangan. Jadi wajar nanti kalau bapaknya kayak buaya, anaknya kayak kancil. Jangan lagi tuh dongeng sebelum tidur. Kancil dan buaya, cerita nenek lampir tuh nggak ada lagi, tuh ngapain tuh cerita-cerita kayak gitu. Itu sahabah. Nah, kita kembali ke takdir ini. Kata ulama, jangan pernah dibenturkan antara tasyri'iyah dengan takdiriyah. Sama seperti ada orang yang dia bilang, ya Rasulullah, saya biarkan unta saya dan saya tawakal sama Allah. Nabi mengatakan, ikilha wa tawakkal Allah. Kamu ikat dulu unta itu, baru kamu tawakal kepada Allah. Ini yang kedua ya, namanya kitabah. Wathalithu yang ketiga, nah ini yang saya bilang akan ada pertentangan di antara beberapa firqah-firqah. Yang ketiga mengenai masalah masyiiyah. Masyiiyah itu kehendak Allah. Yaitu alladzi aradallah, yang Allah SWT kehendaki. Kaifa yasha, terserah Allah. Ini termasuk sekarang ini nih yang lagi booming viral. Ida bule lagi. Ida bule mah itu ya, nyanyi jalan 90-an. Ya, paham gitu. Ada nomor WA-nya mah, udah tua sekarang aja. Saya tahu dulu ya, namanya zaman kecil-kecil ya. Ida bule. Itu heboh ya zaman itu, Bang ya. Fenomena Ida Dayak ini hati-hati nih, betul. Ida Dayak tuh mengatakan yang bisa menyembuhkan tuh Allah. Makanya secara konsep kedokteran nggak bisa lah, secara ortopedi gimana nggak coba. Orang tangan bengkok, ditarik sama Ida Dayak, krek. Secara ortopedi itu nggak ada yang terima, nggak usah jauh-jauh. Yang lebih nggak masuk akal itu ya banyak. Orang ditiup sama Al-Fatihah pakai air yang sudah mau mati akhirnya sembuh. Tapi tadi hal-hal begitu itu kata ulama bukan menunjukkan orang itu dikasih sama Allah, bukan. Oh ini berarti orang dekat sama Allah ya. Karena doanya makbul, bukan kata ulama. Doanya iblis pernah makbul juga. Qala anjini ila yaumil ma'tsum. Ya Allah, kalau memang kau sudah takdirkan saya untuk jadi ahli neraka selama-lamanya, tolong panjangkan umur saya sampai hari kiamat. Iya kata Allah, saya kabulkan. Jadi doa kabul itu belum tentu orang itu dicintai sama Allah. Karena sekarang udah banyak ketipu orang kan. Apalagi dengan stylenya ya kan. Maka pembahasan kita yang ketiga ini al-masyiyah, kehendak. Allah SWT punya kehendak nih. Perhatikan nih, termasuk masalah
kerajaan, termasuk masalah pemerintahan juga masuk di sini. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Oh bukan. Dalam perkataan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Ma syi'ta kana wa in lam asya' wa ma syi'tu in lam tasya' lam yakun. Khalaqta al-ibad ala ma 'alimta fa fil ilmi yajri al-fata wal musan ala dzalika mananta wa hadha khadalta wa hadha a'nanta wa dha lam tu'in faminhum syaqiyun wa minhum sa'idun wa minhum qabihun wa minhum hasanun." Apa kata Imam Syafi'i dalam syairnya Imam Syafi'i ini? Beliau mengatakan apa di sini? Apa yang kau kehendaki pasti terjadi, kendati aku tidak menghendakinya. Sedang apa yang kau kehendaki, jika tidak engkau kehendaki pasti tidak terjadi. Telah engkau ciptakan hamba-hamba sesuai dengan apa yang kau ketahui. Ini penjelasan panjang. Inilah dikatakan dalam ayat Quran, qulillahumma malika mulki tu'ti mulka man tasya, tanzi'u mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, tudhillu man tasya, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir, tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail, tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayyi wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. 26 27. Ini termasuk ayat yang kita dianjurkan untuk dibaca pagi dan petang. Katakanlah wahai Rabb yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang kehendaki dan Engkau cabut kerajaan kepada orang yang dikehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan. Sungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ada orang mengatakan, iya Ustaz, tapi walaupun dia zolim itu kan memang sudah kehendak Allah, dia jadi raja. Maka gimana? Ini kembali ke pembahasan ketiga. Dalam pembahasan qadar ini ada namanya masyiah. Ada namanya masyiah takwiniyah. Ada namanya masyiah tasyri'iyah. Ya, memang orang itu raja zalim itu dikendaki. Ada presiden misalnya, saya nggak usah sebut di mana presidennya kan. Walaupun gimana dia misalnya dikendaki oleh Allah. Jadi raja dari presiden iya. Allah kendaki belum tentu Allah ridho. Fir'aun tuh Allah kendaki. Jadi raja lama. Tapi Allah nggak ridho dengan apa yang dikatakan Fir'aun, apa yang dibuat Fir'aun. Jadi yang Allah kendaki seperti ini nih. Tentang masalah daya ini. Kata ulama, kalau dalam pembahasan pengobatan itu nggak ada kaitan dengan derajat orang di sisi Allah. Ya buktinya itu tuh. Sai Baba, orang kafir jelasnya aku Tuhan, Allah kasih juga tepung untuk keluar. Ada orang buta ditepuk-tepuk matanya kebuka sendiri. Ada orang lumpuh, lihat. Makanya lihat perjalanan Sai Baba gitu. Makanya orang kalau gampang kagetan seperti nanti Dajjal keluar gimana nanti? Iya memang kita tahu ini lagi viral. Ya sudah. Semoga aja yang sakit-sakit memang Allah sembuhkan seperti itu. Tapi tadi jangan sampai mengatakan oh ini saya minta doa sama kiai yang soleh, yang saya lihat sholat malamnya nggak putus-putus, tapi saya minta doa sama dia belum Allah sembuhkan. Tiba-tiba ada orang ini yang kelihatannya kurang syar'i, pakai hijab juga enggak, tiba-tiba Allah sembuhkan. Iya, memang ada nomor 4 ini, masyiah. Memang Allah kehendaki seperti itu. Makanya ada santri ya, 25 tahun ngaji sama kiai. Ya akhirnya curhat sama kiai. Saya ini belum lihat ciri-ciri kewalian dari kiai. Ini ada santri berani. Saya belum lihat kiai ini bisa tiba-tiba sholat di Mekah ya kan, kadang-kadang seperti itu. Atau kiai ini kira-kira bisa terbang. Saya belum lihat. Maka kiai tadi balas. Apa kamu pernah lihat saya selama ini pernah tidak kelihatan di masjid ketika azan berkumandang? Iya, belum ya. Saya selalu lihat, saya sudah 25 tahun ngaji sama kiai. Selama 25 tahun ketika azan berkumandang, kiai sudah di masjid. Apa kamu pernah lihat saya pernah meninggalkan sholat berjamaah 5 waktu? Belum kiai. Baru beliau nyatakan dalam Quran, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu.
Punya orang-orang yang mengatakan Tuhan kepada Allah, kemudian dia istiqomah dalam syariat. Jadi kata ulama, orang itu baru dipuji sebagai wali kalau dia istiqomah mengamalkan syariat. Kalau masalah pengobatan tuh nggak ada kaitan dengan wali. Ini kan sekarang orang banyak gumun ya. Ini berarti dekat derajat di Allah. Enggak ada kaitan itu. Itu Allah kendaki semua kok. Allah kasih sama siapa aja. Buktinya orang-orang Kristen tuh pengobatan banyak juga yang sembuh. Ya kan? Banyak juga yang sembuh. Ini sekarang udah mulai, seperti ibu saya kemarin. Saya bilang, udah sih bang, ngeliat kayak gitu terus. Ini hebat, iya. Nanti Dajjal lebih hebat, saya bilang. Orang mati bisa hidup, dikubur bisa bangun. Tapi kan, iya medis. Ya dari dulu namanya medis itu kadang-kadang dengan pengobatan alternatif kan nggak bisa dicocokkan. Dulu itu ada ponari, tangannya dikobok-kobok, antri orang ya. Sekarang mana ponari? Jadi pokari sekarang. Nah, ini kata ulama, pembahasan kodok kodar ya, paham? Oh itu sembuh Ustaz, ya memang takdirnya memang, contoh aja jauh. Ada orang nih, dilihatin ibu saya YouTube, ada orang bengkok-bengkok nih. Ditarik. Ya memang itu sudah takdirnya 50.000 tahun yang lalu, dia harus sembuh lewat tangan Ida Dayak. Nggak ada yang perlu dikhawatir, nggak ada yang perlu ini. Coba nggak usah jauh-jauh lah ya. Dalam masalah medis. Dokter sana nggak sembuh, dokter sini ada kadang-kadang dikasih obat bidan sembuh. Ya sudah. Ya gitulah seperti itu. Kalau itu Allah kasih pengobatan dalam hal medisnya, ini pengobatan dalam hal alternatifnya. Sama. Jadi apa yang perlu diherankan? Sudah dalam takdir Allah semua. Jadi kata ulama, doa ini kan kaitan dengan doa ya. Ini saya doa ya Allah, Engkau berikan kesembuhan, ternyata Ida Dayak. Ya sudah, memang jatah doa kamu di situ sembuh. Tapi kalau memang belum sembuh ya sudah, bukan berarti nggak kabul dalam hal apa saja. Memang tulisan langitnya memang nggak ada kamu jatahnya sembuh. Namanya masyiah seperti itu. Ada namanya masyiah takwiniyah, ada namanya masyiah tasyri'iyah. Kehendak Allah semua, iya Allah kendaki. Termasuk ada yang nanya, Ustaz, termasuk Allah kendaki nggak orang itu bercerai? Iya. Secara takdir memang nggak bisa digugurin. Ada orang itu memang takdirnya cerai harus cerai. Cuman secara tasyri'iyah bisa ngambil pelajaran. Kenapa kok kamu cerai? Kamu udah 2 kali nikah kan? Kenapa kok kamu cerai? Contohnya seperti itu. Oh, karena kamu ada kesalahan begini. Sudah, secara takdir memang harus terjadi kamu cerai. Secara tasyri'iyah, yang ketiga kamu jangan buat lagi seperti ini. Sama seperti ada orang, mengapa dikatakan ada orang itu kok? Kata Mas Ridwan, muntaber, mundur tanpa berita, hilang. Secara takdir memang dia harus ke mall nanti malam. Ya orang-orang sekarang kan ngilang di masjid, muncul di mall. Ya secara takdir dia muncul di mall, tapi secara secara syariat, kok kenapa ini orang-orang ini bisa hilang syidahnya, nasyatnya, semangatnya. Oh, karena secara syariat apa? Satu, dia nggak mau terus kumpul sama orang-orang soleh. Sama seperti sampai, maaf terakhir, nauzubillah, summa nauzubillah. Ada orang mengatakan, apa takdir setelah itu murtad? Iya. Tapi secara syariat, ada mani, ada penyakit. Termasuk orang ini kenapa tidak meyakini agama Islam ini sebagai agama yang benar. Merasa beban dengan agama, tidak pernah berharap sama Allah. Coba perhatiin orang-orang yang hari ini murtad di YouTube lah terutama ya. Makanya termasuk ada jemaah saya di rumah sakit, dia bilang, kawan saya baru pulang umroh murtad tadi. Jangan kan baru pulang umroh. Tahun 96 itu ada orang yang hari-hari bisa umroh loh. Namanya Qosimi. Bukan sekedar murtad, ateis saya bilang. Bukan baru pulang umroh. Kalau umroh kan paling berapa kali umroh. Itu ada ulama, mantan ulama tahun 96. Ini 96 udah lahir semua kan. Ada mantan ulama yang nulis kitab. Bagus betul penulisan kitabnya. Tahun 96 murtad bahkan ateis. Tapi ternyata setelah kita runtut. Takdir ini tidak bertentangan dengan syariat sebenarnya. Ada orang ini takdirnya. Walaupun nggak seperti itu semua. Nah kaitan yang ketiga ini kata ulama, yang keempat itu masyiah. Kehendak Allah mutlak. Allah berkehendak, orang ini yang lurus jadi bengkok, yang bengkok jadi lurus.
Nah, termasuk kata ulama nanti di akhirat sistem cara Allah untuk ngampuni dan mengazab manusia itu tergantung kehendak Allah. Sama seperti penjelasan kita kemarin ya. Kalau penjelasan orang umum, Allah berkehendak pasti ada hikmahnya. Ini salah. Kalau penjelasan ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah berkehendak itu sebagaimana kehendaknya terserah. Contoh nggak usah jauh-jauh ya. Kalau kita mengatakan Allah menetapkan sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Contoh gini, mestinya orang-orang yang masih digunakan untuk agama Allah, mestinya kan umurnya dipanjangkan ya. Betul ya? Dan mestinya orang-orang yang sudah maksiat terus, yang nggak ada kemungkinan untuk taat lagi, mestinya dimatikan ya. Ya. Tapi kenapa justru banyak yang terbalik sekarang ini? Ulama-ulama yang masih diperlukan umat, masuk dulu Habib Unzir, masuk guru kami, Kiai Zairon, lagi dalam puncak-puncaknya. Apa kalau bahasa kita futuh lah, pembukaan, terbukanya Islam, pondok beliau lagi maju-majunya ketika itu, santri puluhan ribu, cabangnya di mana-mana, bahkan di luar negeri Asia Tenggara. Futuh. Anak-anaknya lagi menuntut ilmu agama semua. Dia dibutuhkan umat, ngisi kajian di mana, ngisi kegiatan tabligh di mana. Tiba-tiba ya meninggal, dicabut. Ada orang ini ya maaf, makin sesat, makin gak mati-mati. Berarti gugur itu penjelasan Allah memberikan sesuatu dengan hikmah tidak. Yang betul bagaimana? Allah berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Nggak bisa kita intervensi Allah itu nggak bisa. Nah, sama seperti penjelasan Jabai ya pekan kemarin. Dan ini saya pernah tuh, otak saya sama dengan Jabai itu. Ada orang ini kenapa sih kok meninggal belum besar? Kata Jabai, karena Allah tahu mungkin kalau dia meninggal besar ini, maka akan jadi durhaka atau jadi kafir. Maka kata Imam Asy'ari, kalau kamu mengatakan seperti itu, terus nanti gimana orang kafir datang di hari kiamat? Ya Allah, kalau memang Engkau mengendaki seperti itu, kenapa kami diciptakan di dunia? Mestinya kan kami ini nggak usah diciptakan aja ya Allah kalau memang mengisi neraka Engkau. Kenapa kami diciptakan, kata orang kafir? Kata Engkau, ini anak kecil saya matikan karena tahu kalau sudah besar menjadi fasik. Nah, kami sekarang kenapa? Memang Engkau sudah tahu kafir, kenapa Engkau tetap ciptakan kami? Nah, seperti itu. Jadi dalam pembahasan takdirnya sudah. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabi rasulullah. Kita ridho sama Allah semua. Baik, yang mau nanya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Hmm. Hmm. Baik. Ya. Itu pernah dibahas. Imam Ahmad bin Hambal itu pernah dipenjara. Bahkan dia pernah diintimidasi zaman itu karena Khalifah Mu'tasim Billah ketika itu kroni-kroninya punya pemahaman atau ulama-ulamanya itu punya pemahaman Quran itu makhluk. Sedangkan pemahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah, Quran itu bukan makhluk. Quran itu kalamullah, memang lewat lafadznya makhluk. Quran itu dari alam qadim ditransfer kepada Jibril, ditransfer kepada Nabi Muhammad. Ya, secara asbab kita lihat Quran itu kalam Jibril. Secara asbab Quran itu kalam Nabi Muhammad, tapi dalam sesuai pembahasan akidah Ahlussunnah, Quran itu bukan makhluk. Tapi kata ulama, ketika ada orang mengatakan Quran makhluk, apakah kafir? Tidak. Cuma pemahaman dia menyeleweng. Pemahaman dia sesat. Ya tobatnya gimana? Ya sudah. Mengatakan Quran itu bukan makhluk. Karena bahaya Pak, kata ulama. Dengan sebab kita itu sudah masuk mengatakan Quran itu makhluk, nanti seperti orang Mu'tazilah. Lihat sekarang pemahaman doktrin-doktrin, maaf, profesor-profesor yang sudah kena pencemaran liberal. Apa dia bilang? Doktrin sama mahasiswanya. Kamu harus tahu, dia bilang, Quran yang kita pegang ini adalah kitab yang biasa. Bukan kitab yang luar biasa. Di dalamnya mungkin penuh kesalahan juga.
Karena diturunkan di zaman kapan, kita hidup di zaman kapan. Ini kan akhirnya bubar kemana gitu. Kenapa? Karena pertama dia sudah mengatakan Quran itu makhluk. Karena nanti bisa nyeleweng kemana-mana kalau orang sudah mengatakan Quran makhluk. Tapi kalau mengatakan Quran kalam Allah, kitab suci, bahkan Quran itu makanya termasuk ya, orang-orang Indonesia ini kenapa termasuk susah baca Quran tuh, termasuk negara yang mayoritas Islam, tapi mayoritas orang Islamnya masih belum bisa baca Quran. Satu, karena adab mereka terhadap Quran itu, ya Allah, saya lihat ibu-ibu pengajian, ngaji baca Quran taruh di bawah. Apalagi kadang-kadang bapak-bapak yang yasinan, ngebagiin yasin tuh kayak ngebagiin kartu remi, ambil ngerokok. Udah. Nanti juga baginya gitu dilempar lagi. Bukan majelis yasinannya saya salahkan, majelis yasinannya baik. Nah begitu juga dengan perkataan Quran makhluk. Jadi nggak boleh kita mengatakan Quran makhluk, karena ketika seorang itu sudah buka pemahaman Quran makhluk, nanti ada pemahaman setelahnya. Oh kalau gitu makhluk ya, bisa salah bisa benar. Maka akhirnya doktrin seperti mereka, pahami buku ini buku biasa. Makanya akhirnya banyak dikritik. Orang-orang Mu'tazilah seperti sekarang dikritik. Nah, termasuk dalam masalah Ahok itu. Ada dosen UIN yang sampai dia mengatakan meringankan saksi Ahok. Dia bilang Al-Maidah 51 itu konteksnya bukan seperti itu. Itu kan konteks perang, dia bilang. Ini kan konteks demokrasi, beda. Nah itu kenapa? Karena dia punya pemahaman Quran makhluk itu. Yang lain? Ya. Iya, dalam hadis Tirmizi itu. Coba dilihat aja di Google. Saya belum lihat di Google, tapi insya Allah di Google aja. Hadis tentang Nabi memegang buku penghuni surga neraka. Mungkin ada, tapi saya belum pernah lihat. Jadi dalam hadis Tirmizi gitu. Nanti kita akan kaji hadis Tirmizi ini. Karena penjelasan kodok kodarnya harus step by step kita paham. Sehingga nanti nggak jadi pemahaman Qadariyah. Orang Qadariyah kan gitu. Mengingkari takdir. Orang Jabariyah mengingkari ikhtiar. Orang Jabariyah itu. Kenapa Bapak bisa sholat? Ya karena memang Allah kehendaki saya untuk sholat. Bagus. Tapi dalam hal lain, kenapa Bapak kok minum minuman keras, khamar? Ya karena Allah gerakkan tangan saya untuk ngangkat minuman ini. Dan Allah sebenarnya kehendaki saya untuk minum minuman ini. Berarti Allah kehendaki saya untuk mabuk. Pemahaman Jabariyah. Begitu juga tadi. Nabi mengatakan ini kitab, kata depan para sahabat, nama orang itu, namanya, nama bapaknya, nama kabilahnya, dari golongan ahli surga, tidak akan bisa bertambah, tidak akan bisa berkurang sampai hari kiamat. Yang kitab sebelah kiri namanya ahli neraka, nama bapaknya, nama kabilahnya, tidak akan bisa berkurang, tidak akan bisa bertambah sampai hari kiamat. Buktinya mana? Isra Mi'raj, itu orangnya belum datang, tapi siapa yang mengisinya itu Nabi udah tahu. Makanya dalam hadis Isra Mi'raj kan, saya melihat kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Padahal belum dicemplungin itu. Neraka itu sudah diciptakan, cuman orangnya yang mau ngisi itu masih dikubur semua. Kan belum hari kiamat kita ini. Neraka itu diciptakan, neraka itu sudah ada. Cuman yang ngisinya masih hidup di dunia. Surga itu sudah diciptakan, tapi yang ngisinya masih di dunia. Cuma Nabi sudah bisa gambarkan, kebanyakan penghuni surga itu orang-orang miskin. Saya lihat ada orang yang dirantai, rambutnya digantung di atas. Nah, seperti itu. Nah, terus kita bagaimana? Sudah. Kata Rasulullah, "I'mal kulun miyasar lima khuliqah." Udah kamu beramal aja. Sahabat ada yang pernah nanya dengan penjelasan Bapak itu. Ya, kalau sudah ditetapkan untuk apa kita beramal, Pak? Sudah kata Nabi, "I'mal." Amal saja. Kulun maisarun lima khuliqah. Segala sesuatu itu akan dimudahkan sebagaimana penciptaan takdir dia. Sudah, yang baik kita harus katakan baik, yang buruk kita harus katakan buruk. Yang sudah terjadi katakan takdir, nggak boleh dikatakan lau. Kenapa nggak boleh katakan. Seperti itu. Yang lain? Ibu-ibu? Nanya apa? Takdir poligami? Jangan.
Itu sampai jam 11 nih pembahasannya. Ada lagi? Baik, insyaallah. Jazakallah khair.